Mumpung bulan puasa nih teman-teman, jadi untuk video kali ini kita akan bahas sesuatu yang berhubungan dengan tema-tema Islami. Nah, jadi di video kali ini kita akan membuat website masjid. Nah, jadi nih buat teman-teman yang mungkin sebagai pengurus masjid atau mungkin teman-teman pengen bikinin website untuk masjid di tempat kalian, katakanlah misalkan nih biar lebih gampang gitu ya buat nyampain berbagai macam informasi kepada para jamaah. Nah, dan juga untuk website kali ini fiturnya juga lengkap banget ya teman-teman, mulai dari fitur jadwal sholat, petugas harian, laporan infak dan berbagai macam fitur lainnya. Untuk website kali ini bikinnya juga gampang banget karena di sini kita bikinnya tanpa coding sama sekali. Jadi buat teman-teman yang mungkin baru pertama kali gitu ya bikin website, saya rasa nanti kalian bisa ngikutin lah ya untuk video kali ini, karena di video kali ini nanti saya akan ajarin step by step mulai dari awal sampai website kita itu online atau bisa diakses oleh banyak orang. Untuk website kali ini, ya karena temanya tanpa coding, jadi websitenya itu kita akan bikin pakai WordPress. Jadi WordPress ini bisa dibilang adalah website yang sudah jadi, cuma nanti untuk tampilannya masih bisa kita customisasi lagi. Nah, untuk mengkustomisasi tampilan WordPress supaya jadi website masjid, kita nanti akan menggunakan tema WordPress, namanya adalah WP Masjid, bikinan Cius Kreatif. Nah, tapi sebelum kita bikin website nih, ada beberapa hal dulu yang mesti teman-teman siapin supaya nanti website kalian itu bisa online dan bisa diakses oleh banyak orang. Jadi di sini kita perlu siapin yaitu adalah domain dan juga hostingnya. Nah, domain itu adalah alamat untuk website kita. Contoh domain itu misalkan kayak google.com, kayak gitu ya, youtube.com, atau mungkin masjidnurulhikmah.com. Nah, terus yang kedua untuk hosting itu adalah ya bisa dibilang server atau rumah untuk website kita nanti. Jadi domain dan hosting itu nanti bisa kita dapatin di penyedia domain dan hosting. Rekomendasi saya nanti teman-teman bisa dapatin di Hostinger. Kebetulan ini adalah salah satu penyedia hosting dan domain yang lumayan sering saya pakai juga teman-teman. Ada beberapa hal kenapa saya merekomendasikan Hostinger. Yang pertama, Hostinger ini sudah ada sejak 2024, artinya mereka ini sudah berpengalaman puluhan tahun gitu ya di bidang hosting dan juga domain. Terus yang kedua untuk server atau hosting yang mereka sediakan, dia kualitasnya sudah terbaik di kelasnya. Ditambah untuk fitur keamanannya juga sudah canggih. Jadi paling tidak website kita bakalan jauh lebih aman dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Habis itu untuk customer service-nya juga bagus banget teman-teman. Mereka ini juga selalu aktif 24 jam. Jadi katakanlah misalkan teman-teman mungkin punya masalah di website kalian tengah malam gitu ya. Nah, nanti tinggal kita hubungi aja customer service-nya dan mereka nanti bakalan ngebantu ngatasin permasalahan pada website teman-teman. Dan yang terpenting Hostinger ini sering banget ngadain diskon, dan kebetulan ketika video ini dibuat itu lagi ada diskon sebesar 77% teman-teman. Ditambah di sini ada bonus langganan selama 3 bulan dan dapat bonus gratis domain juga. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen dapatin domain dan hosting juga nih di Hostinger, step pertama nanti kalian bisa klik aja link yang ada di deskripsi video ini atau mungkin di kolom komentar di bawah, biar nanti teman-teman itu berkesempatan buat dapetin diskon hingga 77% ini. Nah, jadi tadi kalau misalkan teman-teman sudah klik link yang ada di deskripsi, nanti teman-teman itu akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, jadi ini kita geser aja ke bagian bawah. Di sini nanti kita akan melihat ada 3 buah pilihan paketan hosting yang bisa kita pilih. Jadi makin tinggi paketannya, tentu saja performanya juga makin bagus teman-teman. Sebagai contoh, misalkan kita pilih yang paket bisnis, karena kebetulan ini adalah pilihan paket yang paling sering dipilih sama orang. Oke, jadi kita klik aja pilih paket. Lalu di sini kita pilih durasi langganan. Nah, cuman di sini rekomendasi saya minimal teman-teman ambil 1 tahun ya, biar nanti kita bisa dapat gratis domain gitu. Soalnya kalau misalkan kita pilih yang 1 bulan, di sini kita belum dapat domain dan untuk domainnya kita mesti beli lagi teman-teman. Oke, kalau sudah kita geser ke bagian bawah. Nah, di bagian nomor 2, di sini kita disuruh untuk bikin akun. Jadi di sini ada 2 opsi ya untuk bikin akun, bisa kita isi email dan password secara manual di sini, atau kita juga bisa bikin akun pakai akun Google ataupun Facebook. Selanjutnya di sini kita bisa pilih metode pembayaran ya. Di sini pilihannya lengkap banget. Misalkan kita pilih BNI, dan sebelum kita check out, nah di sini ada pilihan untuk masukin kode coupon. Nah, jadi di sini teman-teman bisa masukin kode coupon, yaitu adalah Bank Tutorial 10. Biar teman-teman nanti dapat diskon tambahan lagi sebesar 10% teman-teman. Nah, kalau misalkan sudah, kita klik aja buat tagihan pembayaran. Nah, jadi setelah ini tinggal teman-teman lakukan aja pembayaran sesuai informasi yang tampil di bagian sini. Kalau misalkan teman-teman sudah melakukan pembayaran dan hosting kalian sudah aktif, nah langkah selanjutnya saya akan tunjukin gimana caranya untuk install website atau WordPress gitu ya di hosting yang kita beli tadi. Nah, jadi caranya yang pertama tentu saja di sini kita login dulu pakai akun yang sudah kita bikin. Ketika kita baru pertama kali bikin hosting, itu biasanya kita disuruh untuk melakukan setup atau settingan awal dulu. Nah, jadi untuk caranya sendiri itu gampang banget teman-teman, kalian bisa sambil lihat aja di video berikut. Dan juga ketika kita melakukan setup hosting, di situ kita juga disuruh untuk memilih domain yang bakal kita gunakan pada website kita. Kalau misalkan setup hosting sudah selesai, nanti teman-teman masuk aja ke menu website. Nah, di sini kita bisa lihat ini adalah domain dan juga hosting yang sudah kita beli tadi.
Nah, jadi di sini kalian klik aja tombol manage. Nah, selanjutnya di sini kita akan install WordPress ya di hosting kita. Untuk install website atau WordPress, kita bisa masuk ke menu website dan kita pilih yang auto installer. Di bagian sini kita pilih yang WordPress ya, karena kan di sini kita pengen gunakan WordPress, dan di bagian sini kita bisa masukin judul website kita, misalkan Masjid Nurul Hikmah kayak gitu. Dan habis itu tinggal kalian masukin aja email, username, dan password untuk admin dari website kalian nanti. Kalau sudah, kita klik next dan klik install. Kalau misalkan sudah diinstal, sekarang kita akan coba cek ya untuk tampilan dari website kita. Nah, jadi untuk sementara, jadi tampilan website kita kurang lebih seperti ini, teman-teman. Nah, jadi nanti untuk tampilannya akan kita ubah menjadi tampilan website masjid. Seperti yang saya sebutin sebelumnya, jadi untuk video kali ini kita akan menggunakan tema WordPress, yaitu adalah WP Masjid. Nah, jadi nanti untuk temanya ini, teman-teman bisa download aja di websitenya, yaitu di wpmasjid.com. Nah, untuk cara downloadnya ini gampang banget, teman-teman. Nanti di menu sini ada pilihannya tombol download. Nah, jadi di sini kita download ke dua file ini ya, tema dan juga file dummy. Nah, kalau misalkan sudah di-download, nanti kalian masukin aja ke dalam satu folder kayak gini, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan nunjukin gimana cara pasang tema yang barusan kita download pada website kita. Nah, oke, jadi caranya pertama di sini kita masuk dulu ke halaman admin dari website kita. Untuk masuk ke halaman admin website, jadi di bagian website hostinger tadi, di sini kan ada nih tombol admin panel. Nah, kalian klik aja, nanti kalian akan diarahkan secara otomatis ke halaman admin dari website kalian. Nah, jadi nanti segala macam pengaturan ya, seperti kayak tampilan ataupun beberapa postingan yang ada di website kita, itu nanti akan kita atur di halaman admin dari website kita ini. Oke, tadi kita akan install tema. Untuk nginstall tema, kita bisa masuk ke menu Appearance dan di sini kita pilih Themes. Kita klik Add New Theme dan kita upload file temanya. Nah, yang kita upload yaitu adalah yang ini, teman-teman, yang kalimatnya yang paling panjang, bukan yang dummy ya, tapi yang di bagian bawahnya. Klik Open dan klik Install. Kalau misalkan sudah di-upload, tinggal kita aktifasi aja temanya tadi. Oke, sekarang mungkin kita akan coba cek tampilan dari website kita, apakah dia sudah berubah. Nah, seperti yang teman-teman lihat, jadi di sini tampilannya sudah berubah gitu ya, walaupun dia belum mirip banget gitu dengan tampilan dari WP Masjid ini. Nah, yang kedua kita akan install yaitu adalah file dummy tadi ya. Dummy ini adalah contoh data, teman-teman, jadi supaya nanti tampilan websitenya bisa sedikit jauh lebih bagus kayak gitu. Nah, jadi untuk file dummy ini kita extract dulu ya, extract here. Jadi nanti untuk bentuk filenya, formatnya adalah XML. Nah, untuk memasang file ini ke dalam website, kita perlu bantuan satu buah plugin. Jadi di sini kita download dulu pluginnya ya. Teman-teman masuk aja ke menu plugin, dan kita klik Add New Plugin. Nah, jadi di WordPress ini kita juga bisa nginstal plugin, teman-teman, atau istilahnya ya kayak aplikasi tambahan gitu lah kalau misalkan di HP. Di sini untuk plugin yang akan kita gunakan yaitu adalah Demo Import. Nah, ketika aja kayak gitu, nanti bakal muncul satu buah plugin namanya adalah One Click Demo Import. Nah, ini kita install aja. Kalau sudah kita install, jangan lupa kita aktifasi. Kalau sudah nih, teman-teman, kita masuk aja ke menu Appearance. Nah, di sini akan muncul satu buah tombol yaitu adalah Import Demo Data. Kita geser ke bagian bawah. Nah, kita pilih yang pertama ini ya, yang formatnya adalah XML. Nah, kita tinggal cari aja file XML yang sudah kita extract tadi. Kalau sudah, tinggal kita klik Continue dan Import. Nah, setelah ini tinggal kalian tunggu aja prosesnya sampai selesai. Kalau sudah selesai, sekarang kita akan coba cek kembali tampilan dari website kita. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat, jadi tampilannya sudah jauh lebih bagus gitu ya dibandingkan yang sebelumnya tadi. Selanjutnya nanti tinggal kita customisasi kembali nih, teman-teman, supaya tampilannya bisa jauh lebih bagus dan lebih mirip gitu ya dengan tampilan dari contoh dari WP Masjid ini. Oke, untuk ngeditnya ini gampang banget. Kita balik lagi ke halaman admin tadi. Jadi di sini untuk ngedit tampilan dari website, kita bisa masuk ke menu Appearance. Nah, di sini kita pilih yang Customize. Nah, jadi nanti untuk tampilan website kita bisa kita edit lewat menu Customize ini, teman-teman. Pertama kita mulai dari pengaturan paling atas, yaitu adalah Site Identity. Nah, jadi di sini nanti kita bisa upload seperti logo dan juga nama dari website kita. Pertama sih mungkin kita akan upload logo dulu, klik aja Select Logo. Nah, di bagian sini kita pilih Select File. Kalau misalkan sudah, kita klik tombol select yang ada di pojokan kanan bawah. Nah, maka nanti logonya bakalan tampil di bagian sini, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini kita bisa kasih tagline dan juga bisa kita upload icon untuk website kita nanti.
Oke, kalau misalkan pengaturan yang pertama sudah selesai, ini tinggal kita simpan. Cara simpan tinggal kita klik aja tombol publish yang di bagian atas. Selanjutnya, kita bisa back dan kita akan masuk ke pengaturan nomor 2. Untuk pengaturan nomor 2 di sini ada beberapa pilihan. Pertama dari profil masjid dulu. Nah, jadi di profil masjid, di sini kita bisa kasih beberapa informasi seperti kayak luas tanah, luas bangunan, lokasi, dan beberapa informasi tambahan yang lainnya. Oke, pertama untuk nama, nah kita ganti dulu namanya. Jadi untuk nama masjid, dia nanti bakal tampil di bagian sini teman-teman. Habis itu untuk alamat, alamat bisa kita tambahkan di bagian sini. Habis itu di sini teman-teman juga bisa tambahkan seperti kayak nomor telepon, kayak gitu ya. Untuk nomor telepon itu nanti tampilnya di bagian sini. Terus kita juga bisa tambahkan nomor WA, pastikan untuk nomor WA-nya dimulai dari +62 ya. Nah, contohnya seperti ini. Dan nanti dia akan muncul juga tombol WA-nya. Nah, habis itu kalau misalkan pengen nambahin beberapa kontak lain, tinggal ditambahkan aja. Contohnya seperti ini teman-teman, jadi nanti untuk icon-iconnya bakalan tampil secara lengkap di bagian sini. Ya, kalau misalkan sudah, jangan lupa kita klik publish lagi untuk menyimpan settingan kita, dan kita akan masuk ke pengaturan nomor 2, petugas harian. Oke, jadi di petugas harian, di sini ada beberapa pengaturan. Yang pertama, di sini kita bisa atur, yaitu adalah jadwal salatnya teman-teman nih, yang di bagian sini. Nah, untuk ngatur jadwal salat, kita bisa klik aja link yang di bagian sini. Nanti kita akan masuk ke website namanya adalah idsolat.net. Teman-teman tinggal ketikkan aja lokasi daerah kalian gitu ya di menu pencariannya. Nah, cuman kalau misalkan nih lokasi teman-teman itu tidak muncul di menu pencarian, teman-teman nanti tinggal request aja sama developernya. Caranya kalian klik aja tombol request yang di bagian atas. Di bagian sini kita klik saya mau request. Habis itu di sini kalian tinggal kasih aja informasi seperti kayak kecamatan, kabupaten, dan provinsi daerah kalian. Nah, kalau sudah, tinggal kita kirim. Jadi nanti requestan teman-teman itu akan ditinjau sama tim developernya, dan biasanya itu akan ditambahkan lokasinya juga sekitar 1 atau 2 harian, nah seperti itu. Oke, sebagai contoh ini lokasi saya kebetulan sudah ada, jadi nanti caranya tinggal kita copy aja ID wilayah yang di bagian sini. Nah, jadi ID wilayahnya kita copy, dan kita pastekan di bagian sini. Nah, kalau sudah, maka nanti lokasi jadwal salatnya itu akan disesuaikan otomatis sesuai dengan daerah kita. Kayak gitu. Oke, selanjutnya kita bisa tambahkan informasi petugas harian. Nah, misalkan subuh imamnya siapa, muadzinnya siapa, nah begitu pula zuhur, asar, dan seterusnya. Jadi untuk petugas harian, itu nanti dia munculnya kurang lebih seperti ini bentuknya. Nah, jadi dia berjajar kayak gini teman-teman. Nah, contohnya seperti ini, tapi ini optional aja ya. Kalau misalkan teman-teman mungkin nggak pengen nambahin, ya sebenarnya juga nggak ada masalah. Dan setelah kita tambahkan di sini, dia memang belum muncul ya teman-teman, karena di sini untuk tampilannya belum kita atur. Ya, kalau misalkan sudah nih, kita bisa simpan dulu, terus kita kembali, dan kita masuk ke nomor 3, pengaturan tampilan. Di menu pengaturan tampilan, di sini pertama kita bisa ganti font nih yang ada di website kita. Tinggal teman-teman pilih aja font yang menurut kalian cocok. Contohnya kayak saya pilih yang Poppins, jadi tampilannya kurang lebih seperti ini. Oke, selanjutnya di bagian sini kita bisa skip dulu. Nah, terus kita atur yang di bagian running text. Running text itu nanti dia tampilnya di bagian atas ini tuh. Nah, ini yang teks berjalan. Untuk running text ini nanti disesuaikan aja sama kebutuhan ya. Nah, contohnya seperti ini teman-teman ya. Misalkan di sini informasi jadwal kajian rutin tiap malam Jumat. Oke, kalau sudah kita simpan, kita back, dan kita akan masuk ke pengaturan selanjutnya yaitu adalah colors. Nah, jadi di menu colors kita bisa ngatur warna dari website kita. Nah, di bagian atas sebenarnya di sini dia sudah disediakan beberapa pilihan tema, contohnya seperti green, nanti temanya hijau, habis itu blue, biru, ya, dan beberapa pengaturan yang lainnya. Tapi nanti kalau misalkan teman-teman mungkin pengen ngatur warnanya secara manual juga bisa banget. Nanti tinggal diatur aja nih yang di bagian bawah. Ini banyak banget pilihan warna-warnanya. Kayak gitu misalkan warna tulisan, warna banner, dan lain sebagainya. Kalau sudah kita simpan, kita back, dan kita masuk ke... Nah, menus ini adalah pengaturan untuk ngasih menu yang di bagian sini. Nah, contohnya di bagian sini, ini kan ada beberapa menu seperti beranda, download, dan lain sebagainya. Jadi untuk tombol ini bisa kita tambahkan melalui menus. Nah, caranya kita klik aja create new menu. Nah, kita kasih nama, misalkan menu utama. Jangan lupa ini di checklist, dan kita klik next. Nah, jadi nanti untuk menunya tinggal kita tambahkan aja lewat sini. Caranya klik aja add item, dan tinggal teman-teman tentuin. Teman-teman pengen nambahin tombol apa saja, misalkan tombol home, nah ini kan sebagai tombol untuk beranda. Habis itu misalkan kita kasih juga tombol lembaga itu ada di bagian menu lembaga, nah kita klik aja tombol lembaganya.
Habis itu kalau misalkan teman-teman pengen rubah namanya ya atau tulisannya, tinggal dibuka aja dan kita edit yang di bagian label. Contoh ini kita ganti jadi beranda. Jadi ini tinggal teman-teman tambahkan aja ya tombol-tombol atau menu-menu yang pengen kalian gunakan. Oke, contohnya aja seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini saya tambahkan cuman ada 5 tombol aja gitu ya sebagai contoh. Nanti teman-teman tinggal sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Kalau misalkan sudah, tinggal kita klik publish dan kita akan masuk ke menu selanjutnya yaitu adalah widget. Nah, jadi widget ini adalah pengaturan untuk menambahkan fitur-fitur yang ada di website kita teman-teman. Contohnya seperti kayak laporan infak, habis itu laporan dana infak, layanan masjid dan lain sebagainya. Itu nanti bisa kita tambahkan melalui menu widget ini. Nah, jadi caranya kalian klik aja beranda WP Masjid. Tuh, ini klik aja got it. Nah, jadi nanti tinggal kalian tambahkan aja widget-widgetnya. Cara nambahkannya, tinggal klik aja tanda plus yang di bagian sini, atau di bagian sini sebenarnya juga sama. Terus kita geser ke bagian bawah. Di sini nanti kalian akan menemukan sebuah widget dengan tulisan WM. Nah, jadi ini adalah widget dari bawaan WP Masjid. Sebagai contoh, misalkan kita pengen kasih laporan infak. Jadi di sini kita bisa tambahkan WM laporan infak. Setelah kita klik, maka nanti fitur laporan infak bakalan tampil. Nah, begitu pula untuk yang lainnya. Contohnya misalkan laporan dana infak. Ini kita juga bisa tambahkan. Kita klik laporan dana infak. Nanti dia bakalan muncul. Nah, contohnya aja seperti ini. Jadi di sini sudah saya tambahkan ya beberapa widget yang saya butuhkan seperti itu. Nah, jadi nanti untuk tampilan sementara nih dari website kita kurang lebih seperti ini teman-teman. Nah, jadi langkah selanjutnya saya akan tunjukin settingan tambahan dari website kita tadi. Salah satunya yaitu adalah untuk merubah bahasanya. Nah, di sini kan dia masih pakai bahasa Inggris, jadi kita akan ubah jadi bahasa Indonesia. Untuk merubahnya jadi bahasa Indonesia, kita bisa balik lagi ke halaman admin dari website kita. Terus di sini teman-teman masuk ke menu setting, kita pilih yang general. Di bagian sini ada pilihannya Sheet Language. Nah, ini kita ubah jadi bahasa Indonesia. Terus untuk format kalender ya atau tanggal sebenarnya di sini juga bisa kita atur. Kalau misalkan sudah, kita bisa simpan. Maka sekarang di sini kalau misalkan kita cek, nah jadi untuk format tanggalnya sudah berubah jadi versi bahasa Indonesia teman-teman kayak gitu. Oke, settingan selanjutnya saya akan tunjukin gimana caranya untuk merubah takmir masjid ya atau pengurus masjid yang tampil di bagian sini. Untuk ngatur bagian pengurus masjid, itu bisa kita atur di bagian takmir masjid teman-teman. Nah, kita klik takmir masjid. Jadi nanti ini adalah kumpulan takmir masjid yang ada di website kita. Nah, ini untuk contoh bawaan kita hapus dulu ya. Kita pindahkan aja ke bagian sampah dan kita tambahkan takmir masjid yang baru. Di bagian judul yang paling atas ini kita bisa kasih nama dari pengurusnya, misalkan Haji Hidayatullah. Habis itu untuk di bagian bawah, di sini kita bisa isi biodata singkat. Tapi ini opsional, kalau misalkan pengen dikosongin juga boleh banget. Habis itu kita masuk ke bagian bawah. Nah, di sini kita masukin jabatan dari beliau ini. Ya, contohnya beliau ini adalah ketua masjid. Nah, seperti itu. Lanjut, untuk menambahkan gambar yang di bagian sini, kita bisa tambahkan di bagian sebelah kanan nih, ada pilihannya gambar andalan. Dan kita klik. Lalu kita unggah berkas ya, kita upload aja gambar yang pengen kita gunakan. Contohnya seperti ini. Kita klik tetapkan gambar unggulan. Nah, kalau sudah tinggal kita terbitkan. Kalau misalkan sudah, kita akan coba cek. Sekarang bagian pengurus masjid sudah tampil seperti ini teman-teman. Oke, habis ini tinggal kalian tambahkan lagi untuk pengurus masjid yang lainnya. Nah, cara nambahkannya kita klik aja yang di bagian sini. Terus kita tambahkan takmir masjid yang baru. Sebagai contoh ini saya tambahkan 3 orang ya, dan di sini dia juga sudah berhasil tampil seperti ini teman-teman. Nah, terus kalau misalkan ini profil kita klik, ya nanti tampilnya bakalan seperti ini. Ada foto, ada nama, jabatan, dan biodata singkatnya. Nah, yang selanjutnya mungkin kita akan ganti yaitu adalah gambar ya atau banner yang di bagian sini. Nah, untuk merubah banner, di sini kita bisa kembali lagi ke halaman admin dari website kita. Terus di sini teman-teman buka di bagian menu slide gambar. Nah, di bagian slide kita sunting, terus di bagian kanan teman-teman bisa lihat, ini ada sudah gambarnya ya, ini kita bisa klik gantikan, dan kita upload aja gambar yang baru. Kalau misalkan sudah tinggal kita publish, dan untuk hasilnya nanti kurang lebih seperti ini teman-teman, jadi dia sudah berganti ya dengan gambar yang sudah saya upload. Oke, kalau sudah kita geser lagi ke bagian bawah. Selanjutnya saya akan tunjukin gimana caranya untuk membuat ya atau menambahkan bagian laporan infak.
Oke, untuk laporan infak itu kita bisa atur melalui menu laporan infak. Jadi kalau misalkan kita buka, nah jadi ini adalah kumpulan laporan infak yang sudah ada ya atau sudah dibikin di websitenya ini. Nah untuk menambahkan laporan yang baru, kita bisa klik aja tambahkan laporan infak. Nah di bagian judul, kita bisa tambahkan judulnya, misalkan ini adalah laporan infak untuk hari Jumat 15 Maret 2024. Di bagian keterangan, kita bisa atur apakah ini dana masuk atau dana keluar. Contoh, kita pilih yang dana masuk. Kita tentukan juga tanggalnya, misalkan tanggal 15, dan kita masukin jumlah dana yang masuk gitu ya untuk laporan infak ini. Sebagai contoh, misalkan dana masuk sebesar 2.500.000. Untuk daerah asal, ini bisa dikosongin aja, dan di bagian keterangan, ini dikosongin kalau statusnya adalah dana masuk. Jadi, ini diisi kalau misalkan dia statusnya adalah dana keluar. Habis itu yang di bagian kanan, ini kita bisa tambahkan juga laporan untuk tahun ya. Nah, kebetulan kan di sini belum ada pilihan tahun 2024. Kita bisa tambahkan yang baru, misalkan ini untuk laporan tahun 2024. Kita geser ke bagian bawah, ini adalah bulannya. Misalkan ini adalah Maret 2024. Nah, untuk tambahan yang lain, ini bisa ditambahkan atau dikosongin juga boleh. Kalau misalkan sudah, tinggal kita klik terbitkan. Sekarang kita akan coba cek. Nah, maka nanti laporan infak yang barusan kita bikin bakalan muncul di bagian website sini, teman-teman. Nah, begitu pula kalau misalkan kita klik lihat laporan, dia keterangannya juga bakalan muncul yang lebih lengkap lagi. Nah, jadi menurut saya fitur ini bakalan berguna banget biar penggunaan dana yang ada di masjid itu kan bisa transparan gitu. Jadi kan para jemaah juga bisa tahu gitu ya untuk penggunaan dananya itu kemana aja, seperti itu. Selanjutnya kita akan atur yaitu adalah di bagian nomor rekening ya kalau misalkan pengen donasi secara online. Untuk rekening itu bisa kita atur di bagian rekening infak, kita bisa buka. Nah, di sini ada 3, ini yang contoh bawaannya ini. Nanti tinggal dihapus. Cuman kalau misalkan pengen bikin yang baru, tinggal klik aja tambahkan rekening infak. Di bagian judul kita kasih nama, misalkan ini banknya Bank BRI, nama bank BRI. Untuk kode bank sendiri nanti teman-teman bisa cari aja ya di Google, itu kan biasanya informasinya itu bakalan lengkap banget. Terus untuk nomor rekening tinggal diisi aja. Nah, misalkan nomor rekeningnya seperti ini kayak gitu. Untuk atas namanya juga jangan lupa atas nama misalkan Masjid Nurul Hikmah. Kalau misalkan sudah, di bagian gambar andalan kita tambahkan juga. Untuk gambar andalan itu untuk icon ini teman-teman. Nah, jadi itu bisa kita tambahkan di bagian gambar andalan. Kalau misalkan sudah tinggal kita terbitkan. Nah, jadi di sini untuk rekeningnya sudah otomatis tertambah, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan atur yaitu di bagian daftar lembaga. Nah, jadi kalau misalkan di masjid teman-teman mungkin ada lembaganya juga, nanti bisa ditambahkan. Untuk menambahkan daftar lembaga, itu kita bisa tambahkan di bagian menu lembaga. Contoh bawaan kita hapus dulu, baru kita tambahkan daftar lembaga yang baru. Di bagian judul kita masukin nama lembaganya, misalkan Taman Pendidikan Al-Quran. Lalu di bagian bawah kita kasih keterangan, contohnya seperti ini. Lalu di bagian bawah kita masukin pengurus dari lembaganya, atau para anggota juga boleh, nanti ditambahkan aja di bagian bawah. Misalkan Abdul Malik, jabatannya adalah ketua. Terus kita bisa tambahkan lagi yang lain, misalkan Muhammad Ibrahim sebagai koordinator. Nah, habis itu di bagian sini kita juga bisa tambahkan gambar andalan. Gambar andalan itu nanti bentuknya seperti ini, teman-teman. Kita bisa dibilang kayak thumbnailnya lah seperti itu. Nah, ini tinggal kita unggah dan kita cari gambar yang cocok. Kalau misalkan sudah, tinggal kita terbitkan. Sebagai contoh, di sini saya tambahkan 4 lembaga gitu ya, dan juga di sini untuk bagian lembaganya juga sudah berhasil tampil. Nah, jadi nanti kalau misalkan kita klik selengkapnya, dia bentuknya seperti ini, ada gambarnya, terus ada pengurusnya seperti ketua siapa, koordinatornya siapa ya, sesuai dengan data yang kita tambahkan tadi. Plus di sini juga ada informasi singkat mengenai lembaga ini. Nah, begitu pula kalau misalkan kita klik menu lembaga, dia nanti bakalan tampil daftar lembaganya seperti ini, teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan tambahkan yaitu di bagian inventaris masjid. Nah, jadi di bagian inventaris nanti kita bisa kasih informasi kira-kira apa saja sih daftar inventaris yang ada di masjid kita. Contoh misalkan kayak alat kebersihan, apa aja, dan lain sebagainya, teman-teman. Oke, untuk menambahkan inventaris, kita bisa masuk ke menu inventaris. Nah, kita klik aja inventaris. Nah, ini ada contoh data bawaan dari websitenya ya. Ini kita bisa hapus dan kita tambahkan inventaris yang baru. Nah, contohnya misalkan di sini nama inventarisnya adalah alat pendingin ruangan. Nah, di bagian bawah kita bisa kasih keterangan. Cuman kalau misalkan pengen dikosongin juga boleh banget.
Di bagian bawahnya lagi, nah di sini kita isi nama alat-alat ya atau inventarisnya. Karena di sini alat pendingin ruangan, misalkan di sini ada AC kayak gitu. Nah, AC jumlahnya berapa? Katakanlah ada AC sebanyak 6 buah. Habis itu yang bagus berapa, yang rusak berapa? Yang bagus 5 misalkan, terus yang rusak misalkan ada 1. Nah, terus kita tambahkan lagi nih inventaris yang lain kalau misalkan ada, contoh misalkan kipas angin lantai. Nah, kipas angin lantai ada berapa? Misalkan ada 4, kayak gitu ya. Bagus semuanya, jadi yang rusak itu 0. Nah, terus tambahkan lagi yang lain, misalkan kipas angin dinding, kayak gitu. Nah, jumlahnya ada berapa? Misalkan ada 2, yang bagus berapa? Misalkan 1, terus ada rusak 1, misalkan. Nah, di bagian kanan, ini ada gambar andalan, dan setelah itu tinggal kita terbitkan aja. Sebagai contoh di sini saya tambahkan 4 inventaris dan di bagian sini daftar inventarisnya juga sudah tertambah ya teman-teman. Nah, jadi tadi kalau misalkan kita klik, contohnya nih, misalkan kita klik alat pendingin ruangan, maka nanti dia bakalan muncul informasi lengkapnya seperti ini. Nah, contohnya tadi ya, kita tambahkan AC, jumlahnya ada 6, yang bagus 5, dan rusak 1, kayak gitu. Dan beberapa data-data yang lainnya. Jadi dengan cara seperti ini, informasi di masjid juga kan bakalan jauh lebih transparan gitu untuk para jemaah. Terus tadi untuk di bagian menu, kalau misalkan kita klik inventaris, nanti dia bakalan muncul juga tampilannya seperti ini. Yang selanjutnya kita akan tambahkan yaitu adalah di bagian tausiah. Nah, ini opsional ya kalau misalkan teman-teman juga pengen ngasih informasi seputar tausiah gitu. Oke, untuk tausiah ini kita bisa tambahkan di bagian menu tausiah. Nah, ini sudah ada 2 contoh bawaan dari websitenya. Kalau misalkan kita pengen bikin yang baru, tinggal kita klik aja tambahkan tausiah. Di bagian judul ya kita masukin aja judulnya. Dan di bagian bawahnya kita tulis isi dari tausiahnya teman-teman. Nah, contohnya seperti ini. Nah, habis itu di bagian sini kita bisa klik, kita juga bisa kasih gambar unggulan ya atau thumbnail untuk tausiahnya nanti. Kalau misalkan sudah, tinggal kita terbitkan. Sebagai contoh di sini saya tambahkan 2 tausiah yang baru dan kalau misalkan kita cek di website, di sini kedua tausiah tadi juga sudah berhasil tampil. Dan kalau misalkan kita klik selengkapnya, dia nanti bakalan nampilin isi dari tausiah yang sudah kita bikin tadi. Nah, begitu pula untuk menu tausiah, kalau misalkan kita klik, dia akan muncul tampilan seperti ini. Nah, kumpulan daftar tausiahnya. Satu lagi tadi ya, kalau misalkan menu laporan infak kita klik, dia juga nanti bakalan tampil informasi seputar laporan infak, seperti kayak dana masuk dan juga dana keluar. Nah, kurang lebih sih seperti itu ya teman-teman, seputar gimana caranya untuk bikin website menggunakan WordPress dan WP Masjid ini. Dan setelah ini, kalau misalkan teman-teman mungkin pengen kustomisasi lagi, misalkan, atau pengen nambahin fitur yang lainnya, ya contohnya seperti yang di bawah tadi juga boleh banget, nanti tinggal teman-teman tambahkan dan tinggal disesuaikan aja sama kebutuhan kalian. So, sekian untuk video kali ini, dan ya kalau misalkan teman-teman mungkin masih bingung atau mungkin punya pertanyaan lain, boleh banget bisa tulis aja di kolom komentar di bawah. So, thank you banget nih buat teman-teman udah nonton, mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat dan berguna juga buat kalian semua. Kalau gitu sebelum tutorial, kita bertemu lagi di video tutorial selanjutnya.